Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pertemuan pertama kita tentang kompetensi analisis kuantitatif konvensional. Bersama saya Ibu Mahda Subhani Hasibuan dan beserta Ibu ini juga ada Ibu Erni SPD yang membantu Ibu untuk memvideokan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai. Adapun sub pembelajaran kita hari ini adalah tentang larutan asam dan larutan basa. Oke, larutan asam adalah larutan yang jika diuraikan di dalam air akan terurai menjadi ion H+. Ciri-ciri daripada larutan asam adalah berasa asam dan kemudian juga pH-nya lebih kecil dari 7. Ada beberapa contoh bahan zat-zat asam atau larutan asam yang bisa anak-anak ibu ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ada air jeruk nipis, asam cuka. Tapi yang kita pelajari di lab hari ini berbeda, bukan yang seperti itu. Nah, di laboratorium ada larutan asam, misalnya ada HCl. HCl ini adalah asam klorida, ini merupakan asam kuat. Nah, kemudian ada lagi ini asam sulfat H2SO4, ini juga termasuk asam pekat. Dan ada HNO3 atau asam nitrat. Ada banyak jenis-jenis asam lagi yang ada di laboratorium kita ini, tapi untuk sementara hanya ini aja dulu yang Ibu perkenalkan. Nanti yang lainnya akan menyusul di kemudian hari. Nah, kemudian apa itu larutan basa? Larutan basa adalah larutan yang jika di dalam air akan terionisasi menjadi ion OH negatif. Adapun ciri-ciri larutan basa adalah berasa basa, berasa pahit, dan kemudian memiliki pH di atas atau lebih besar dari 7. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan basa yang sering kalian jumpai misalnya adalah sabun, sampo, air kapur sirih, dan lain-lain. Itu udah dipelajari ketika kita SMP. Nah, hari ini di laboratorium ada beberapa larutan basa yang akan kita gunakan nanti lebih rutin. Di antaranya di sini ada NaOH, natrium hidroksida. Ya, ini merupakan basa kuat, dan kemudian ada satu lagi BaOH atau barium hidroksida. Ini merupakan basa lemah. Ya, basa lemah. Nah, ini contoh asam dan basa yang akan kita pakai dalam praktek kita untuk seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi seperti yang Ibu bilang, bagaimana kita bisa membedakan antara larutan asam dengan larutan basa? Kita bisa membedakan larutan asam dengan larutan basa. Yang pertama dengan ciri-cirinya, yang kedua kita bisa melihatnya dengan menggunakan alat yang ada di laboratorium, yaitu dengan menggunakan namanya kertas lakmus. Ini juga waktu SMP kalian sudah indikator pernah mempelajarinya. Nah, ini adalah indikator ya. Indikator adalah suatu bahan atau suatu alat yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam atau bersifat basa. Indikator ini yang Ibu tunjukkan namanya adalah indikator lakmus. Lakmus ada dua jenis. Yang pertama namanya lakmus merah, yang kedua namanya lakmus biru. Kalau dia merupakan larutan asam, ciri-cirinya dia akan bisa membirukan lakmus merah. Jika lakmus merah ini kita celupkan ke dalam zat yang bersifat asam, maka lakmus merah akan berubah menjadi warna biru. Salah.